Selamat sore, Prof. Selamat sore. Saya Adit. Saya Nurul. Prof, ini tempatnya unik banget nih, Prof. Ini sebenarnya tempat apa sih, Prof? Sambil jalan-jalan terangin ke saya penasaran banget. Ya. Ini bengkel kita di Pusat Penelitian Metalurgi dan Material LIPI. Di sinilah kita mungkin membuat berbagai macam prototipe alat-alat, bisa alat-alat, mungkin ya mesin bentuk model-model yang kita desain. Disitulah kita punya hak kekayaan intelektual kita, yang kita wujudkan, bikin prototipenya di sini. Jadi ide-ide kita yang dari teori-teori, belajar, kemudian kita riset. Nah, ini kemudian mewujudkan membuat prototipenya di sini, di bengkel kita ini. Nah, terus Prof, sekarang kan itu lagi di masa pandemi ini, Covid kan, Prof ditugaskan untuk membuat sesuatu nih, Prof, ya kan? Iya. Nah, Prof sudah menciptakan, sudah menciptakan apa, Prof, di sini? Ya, sebenarnya untuk merespon pandemi ini kita sudah berpikir keras ya, bagaimana ya ikut berkontribusi lah untuk meringankan beban bangsa kita ya, semua, masyarakat kita. Nah, diantaranya, kita di sini ini ingin mengembangkan, karena sekarang ini kan banyak penularan baru ya, melalui aerosol ya. Jadi yang di udara orang berbicara keluar virusnya, kemudian dia berikat di satu tempat, kemudian dia masuk, dipegang atau melalui udara masuk ke dalam tubuh, hanya terkena tanpa diketahui gejalanya, tiba-tiba dia kena, nggak pernah pegang, nggak pernah apa, tiba-tiba kena. Karena melalui udara ya, Prof? Ya, karena melalui udara. Dan itu telah disimulasikan oleh orang-orang dari peneliti-peneliti dari Jepang. Dan ini menjadi bahaya kan? Nah, oleh karena itu kami coba mencari jalan bagaimana bisa mengurangi, ya istilahnya mengeliminasi atau mengurangi jumlah virus yang ada di udara ini, bakteri dan virus yang ada ini, dengan kita mencoba menemukan satu mesin yang bisa mengeliminasi virus atau bakteri-bakteri pengotor yang ada di udara, pembersih udara lah. Gitu. Apalagi sekarang kalau di ruang tertutup lebih bahaya ya, Prof? Iya, betul. Apalagi di ruang tertutup, ruang kerja sekarang kan menjadi klaster-klaster baru penularan dari di kantor virus, di kantor. Makanya kita ingin mencoba menciptakan satu alat yang dia bisa menyedot udara keliling kita. Di situ kan virus ikut tersedot. Virus atau bakteri atau pengotor lain. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin kita, disitulah kita bunuh gitu. Bahasanya apa ya? Dibunuh atau dieliminasi atau dibersihkan. Kalau tangan kita ini konsepnya memang nanti akan kita coba, tangan kita misalkan terkena bakteri atau virus, nah kita itu biasanya kita cuci kan dengan sabun. Nah, kita idenya sama. Jadi kita masukkan virus udaranya kita masukkan ke dalam mesin, terus kita semprot dengan sabun air yang cairan yang dicampur dengan disinfektan atau sabun lah gitu. Oh itu. Jadi cara kerjanya seperti cuci tangan. Ya, cuci tangan tapi di dalam ruangan itu. Nah, Prof, ini ruang apa nih, Prof? Kalau saya boleh lihat kita. Nah, di sini ruang apa nih, Prof? Ini ruang bengkel yang berisi mesin-mesin yang bisa membuat prototipe ya. Misalkan di sini ada sebelah sini dulu, ini ada mesin wire cutting ya. Jadi kita material-material ini kita potong dengan menggunakan wire yang sangat tipis. Nah, itu kita potong yang untuk membuat model-model ya, prototipe itu untuk digabungkan part-part dari mesin kita, prototipe kita. Kemudian ya ini ada beberapa peralatan. Terus ini yang kita desain sendiri. Jadi ini peneliti teknisi kami, Mas Radian, sedang mengoperasikan. Kita bikin 3 dimensi untuk membuat modelnya. Jadi kita membuat nanti alat kita ini bisa diarahkan kayak AC gitu ya. Kayak AC. Udaranya bisa kita arahkan, bisa berputar-putar seperti itu otomatis, sehingga bisa menyebar udara yang segar itu bisa dikirim ke berbagai macam tempat. Ya, ini dengan jadi kita bikin prototipe dulu ya untuk ini dengan. Jadi konsepnya sebenarnya kayak air conditioner gitu ya, Prof? Ya. Kita lebih seperti karena kan air yang kotor, udara yang kotor
dengan berbagai macam, termasuk virus atau mungkin bakteri. Nah itu kita semprot, dicuci ya, dicuci dengan air yang mengandung, kita beri sabun. Sabunnya bisa sabun cuci atau sabun cuci baju, itu bisa. Oh gitu? Bisa. Jadi memang kita desain, atau bahkan mungkin seperti air kolam renang itu kan, yang ada itu, misalkan, apa namanya, kan itu bisa membunuh. Iya, kaporit. Kaporit ya, kita kasih kaporit itu juga bisa. Sehingga kayak pencucian itu. Tangan. Jadi berarti cairan-cairan yang bisa membunuh virus itu bisa digunakan di alat Prof yang ciptakan ini. Dan itu memang secara alami juga kita juga menggunakannya, jadi sangat tidak berbahaya gitu ya. Nah ini misalkan ini adalah blower yang kita desain, Mas. Bisa kita lihat ya. Ini blower yang bisa kita atur secara kecepatannya. Jadi nanti ada otomatisasi ya. Jadi kan ruangannya sudah orangnya sedikit jumlahnya. Nah kita mengatur blower ini secara otomatis nanti mengurangi kecepatan hisapnya. Berarti tidak perlu lagi kerja keras. Orangnya sudah nggak ada, nanti dia secara pelan-pelan nanti mati sendiri. Ada sensornya berarti? Ada sensornya. Ini Mas Radian yang sudah mendesain, ini masih prototipenya, nanti kita pasang di apa namanya mesin kita nanti. Tapi Prof, alat yang Prof ciptakan itu udah jadi atau belum? Sudah jadi. Kita sudah jadi dan sebenarnya sudah dipasang di Geraha Sehat yang kita bangun dengan DRD Dewan Daerah Jakarta, Jakarta di Pademangan. Di Pademangan. Jadi udah diuji coba, Prof? Ya, sebenarnya diuji cobakan untuk bilik sehat yang sedang dibangun bersama. Awalnya memang kita ingin bagaimana bilik sehat untuk penanganan teman-teman kita yang kena COVID itu kita taruh di sana untuk ya setidaknya udara yang bersih, jadi karena bisa menjadi lebih bersih lah. Seperti mungkin di Wisma Atlet gitu, Prof. Udah diuji coba di sana belum, Prof, kalau gitu? Ya, sekarang proses. Kan kemarin kan sudah mau diresmikan. Nanti kita pada resmi ya. Memang secara apa ya? Ini protokolnya juga sedang kita susun. Tapi kan kalau secara kita udah uji coba untuk bakteri di dalam pengujian bakteri, desinfektan kita yang kita campurkan dengan 0,1% dari sabun desinfektan itu telah memang secara efektif membunuh atau mengeliminasi, menghambat bakteri. Tapi untuk virus kan kita perlu PSL3 BVP yang sedang kita proses untuk diujikan. Nah, kalau ini adalah ruangan untuk perakitan. Jadi bagian-bagian yang sudah kita desain, prototipe, part-partnya yang sudah jadi. Nah, ini kita desain di sini. Kita rakit di sini. Jadi nanti di sini kita pasang, misalkan kita ada beberapa tipe ya di awal. Seperti ini tipe pertamanya ya. Tipe pertamanya memang dilihat supaya bisa kelihatan dalam cara kerjanya. Cara kerjanya. Jadi ini prototipe pertama memang ya seperti ini. Yang penting jalan dulu. Kita sudah tahu, akhirnya kita bentuk lagi yang ini desain tipe kedua karena ternyata di sana perlu begini. Kemudian ini kita perbaiki lagi desainnya. Jadi setelah melihat prototipe yang bisa kita operasikan dan kita bisa melihat mekanismenya, kemudian kita perbaiki. Nah, ini kita susun kembali dan nanti pasang sensor di beberapa tempat. Nah, ini sedang proses perakitan. Prof, berapa lama Prof ngerancang ini semua, Prof? Sebenarnya ya cukup ini sih. Mungkin kalau idenya saja mungkin seminggu kita diskusi ya mungkin dengan teman-teman, dengan tim. Kemudian setelah itu mendesain ini juga tidak mudah ya karena kita awal-awal kan kita udah beberapa kali ya. Ini versi ketiga mungkin ya. Ini versi ketiga, versi pertama ini versi ketiga, versi kedua nanti kita akan lihat di yang sudah jadi ya, versi kedua. Setelah kita melihat versi kedua, sebenarnya sudah bagus, tapi kita akan ingin meningkatkan mungkin lebih supaya operasionalnya lebih gampang, terus efisiensinya lebih bagus lagi. Jadi ini sudah masuk ke versi ketiga. Versi ketiga ya, Prof. Berarti agak lama juga ya, Prof ya? Ya, udah hampir 2 bulan sih kita ngembangin. Iya, 2 bulanan ya, Prof. Ya. Prof, tadi kan kita ngobrol di belakang tentang nano. Saya kan orang awam yang nggak tahu apa-apa. Nano itu apa sih, Prof? Terus gunanya di mesin ini apa gitu? Ini ada 2 sebenarnya. Ya mungkin
Jadi setelah kita semprot, kita cuci ya, itu tadi udara tadi dicuci dengan desinfektan atau mungkin air yang campuran sabun. Setelah itu kan udaranya yang bersih keluar, tapi kan kita masih belum mungkin masih ragu-ragu ya. Apakah mungkin masih ada satu atau dua bagian virus atau mikroba yang masih terlewat. Masih keluar, Nah, itu kita buat di sini. Di bawah ini nanti kita pasang namanya nano, kita coating dengan nano titania di dinding-dindingnya, sehingga ketika ketika udara itu bersentuhan langsung dengan dinding itu dengan nano titania dan disinar oleh ultraviolet, dia langsung saat itu juga dia langsung bisa mati. Nah, ini gunanya. Jadi nano teknologi ini juga kita terapkan untuk pengcoatingan di sini, tujuannya untuk mengakselerasi proses ya eliminasi dari virus atau bakteri. Jadi nano itu ya mungkin satu ukuran yang mana dengan mengecilkan ukuran fungsinya itu bisa kita desain sehingga efektivitas dari kerja proses eliminasi ini bisa lebih cepat hanya dengan memberikan sinar ultraviolet. Virus yang menempel di coating di dinding itu langsung serta-merta oksidasi mereka langsung mati dan atau mungkin terurai lah. Nah, ini Mas Dedi yang mendesain dari prototipe kita yang ini di set up sama beliaunya. Nah, di sini beliaunya yang mencoba memasang dan melihat bagaimana sih sebenarnya mekanismenya. Sambil kita lihat ya. Nah, ini kan air sabun tadi, Prof. Air yang sudah dicampur dengan desinfektan, ya, bisa sabun, bisa sabun macam-macam ya. Nah, ini untuk membunuh virus atau mencuci ya. Jadi udaranya dicuci gitu. Nah, ini dengan didesain itu kemudian nanti bisa dikembangkan lagi ya, sehingga ini bisa dilihat ya, bisa dikembangkan lagi yang versi yang mungkin cocok, yang paling bagus, sesuai yang paling efisien kita desain lagi. Jadi udaranya keluar udaranya di sini. Ya, kalau ini udaranya di sini. Ini tipe pertama udaranya keluar dari sini. Nanti kita desain lagi yang lebih bagus lagi ya. Bisa kita lihat di yang versi 2. Versi 2-nya. Oke. Terima kasih Mas Dedi. Terima kasih. Kita lihat yang prototipenya, Prof.